yang pertama yaitu siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Ada yang tahu? Teman-teman, ada yang tahu siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Ya, betul sekali. Yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berkehendak untuk menambah atau mencabut nikmat dari diri manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambah nikmat kepada diri manusia, tak akan ada seorang pun yang dapat menolaknya. Dan jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat dari diri manusia, tak akan ada seorang pun juga yang dapat mempertahankannya. Karena apa? Karena iradatullah fawqa iradah. Kuasa Allah di atas segala, kehendak Allah di atas segala kehendak. Dan men proposes, God disposes. Manusia hanyalah bisa berencana. Allah lah yang mengatur keputusannya. Teman-teman rahimakumullah. Perkara yang kedua yaitu, ada yang tahu yang kedua apa? Ya, betul. Sikap orang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangatlah berbeda, bermacam-macam. Ada nih ya, tipe orang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat tersebut. Padahal rumah yang ditinggalinya itu bertingkat 4. Di dalamnya itu ada motor made in Amerika Serikat. Lalu mobilnya mewah mengkilat, mereknya itu Mercy. Tahu mobil Mercy? Ya, tahu. Lalu punya emas 24 karat. Terus giginya ada jemuran berkawat. Mau apapun tinggal bodyguard. Tapi nih ya, sayang 1000 kali sayang. Ia tidak ingat akan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua yang ada di sini tidak mempunyai sifat yang seperti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimahumullah. Lalu yang kedua adalah tipe orang yang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia selalu ingat siapa yang beri nikmat tersebut. Ia selalu mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat terpuji seperti hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, kita semua mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang ketiga ini yang keras ya, bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, orang-orang yang semacam ini yang insya Allah nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimahullah, mengantuk tidak? Tidak. Mau nyanyi enggak? Tidak. Benar mau nyanyi? Ya. Nanti teman-teman mengikuti ya. Saya dahulu. Bersyukur kepada Allah, bersujud
menjelaskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Teman-teman rahimakumullah, pentingnya bersyukur itu karena kita diberi rezeki oleh Allah. Tapi rezeki yang kita dapat itu bukan semata-mata hanya berbentuk uang, berbentuk harta, itu bukan. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa mencium, kita bisa berbicara, kita bisa mendengarkan. Itu juga termasuk nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Coba teman-teman kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana ketika kita diberikan sakit mata, tidak bisa berbicara, telinganya itu berdengung, itu apa yang kita rasakan? Apa yang kita inginkan dalam hati kecil kita apa? Ya, kita ingin sembuh. Padahal yang memberikan kesembuhan adalah siapa? Allah. Kita hanya memikirkan sembuh, dan sembuh. Padahal ketika kita diberikan kesehatan, kita seringkali lalai. Kita tidak bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Kita tidak menggunakan lisan kita untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tidak menggunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi malah untuk menggunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Semoga kita kedepannya tidak melakukan hal seperti ini lagi. Amin amin ya robbal alamin. Kita ingin sembuh. Kalau kita ingin sembuh itu melakukan apa biasanya? Kalau sakit ingin sembuh kemana biasanya kita? Kalau ke dokter yang diinginkan apa? Sembuh. Padahal yang ngasih kesembuhan itu kan Allah. Tapi kita pergi ke dokter seakan-akan dokter yang bisa menyembuhkan kita. Padahal dalam Al-Quran juga dijelaskan, dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Karena Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kita itu kalau pergi ke dokter jangan mengharapkan kesembuhan dari dokter, tapi berdoa kepada Allah. Jadi kita ke dokter itu bentuk dari ikhtiar kita, ikhtiar dari doa, bukan ke dokter biar sembuh, bukan seperti itu. Jadi nanti ke depannya diubah lagi niatnya ya teman-teman. Dengar nggak? Apa tadi saya mau apa? Ikhtiarnya apa? Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil, yang pertama, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah dengan cara menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Lalu yang kedua, yang diambil dari surah Ibrahim ayat 7, yakni ketika manusia pandai bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Dan ketika manusia tidak dapat bersyukur atau tidak mampu atau sering mengingkari, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Teman-teman rahimahumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur dan kata-kata yang kurang tertata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum